Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua yang tak terhitung nilai dan jumlahnya. Allah menginformasikan di dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dapat diungkapkan melalui 3 cara. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, yaitu syukur dengan ungkapan perasaan hati kita bahwa semua yang kita terima itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan dalam hati kita. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan atau dengan kata-kata, yaitu ungkapan syukur dengan kata-kata seperti membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, membaca hauqalah. Itu adalah bentuk ungkapan syukur secara lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah ungkapan syukur dalam bentuk lisan atau kata-kata yang sering kita ungkapkan. Yang ketiga, asyukru bil arkan, asyukru bil jawarih, syukur dengan perilaku, dengan perbuatan, yaitu ungkapan syukur dengan segala perilaku kita untuk senantiasa berbuat sesuai dengan koridor perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul i'malu fasayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Katakanlah, bekerjalah kamu semuanya, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Dengan jalan syukur ini mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Terkait dengan takwa ini ada sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Bazar, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Jamaah Jumat yang berbahagia, insya Allah Sabtu besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita sering mengungkapkan dengan kata-kata marhaban ya Ramadan, dan sekarang sudah mulai berterbaran di media-media sosial ya, ungkapan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan atau maghfirah, bulan yang penuh berkah, dan juga penuh yang lain. Untuk siapakah rahmat, hikmah, ampunan, dan berkah itu? Tentunya ini adalah untuk orang-orang yang benar-benar berniat dan mempersiapkan diri mencari rahmat, hikmah, ampunan, dan berkah dari Allah. Yang tidak berniat dan tidak mempersiapkan diri, ya tentunya tidak akan mendapatkan itu semuanya. Disinilah jamaah-jamaah yang berbahagia, pentingnya niat di dalam melakukan sesuatu. Menentukan sekali niat itu dalam melakukan sesuatu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli amrin manawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Untuk itu jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita niatkan dan mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan ini untuk mencari rahmat, hikmah, ampunan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi dan melakoni amalan di bulan Ramadan dengan niat yang lurus dan sungguh-sungguh, dan dengan hati yang khusyuk atau hati yang fokus. Mudah-mudahan semuanya akan kita peroleh, yaitu rahmat, berkah, hikmah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu yang perlu kita niatkan untuk mencari hikmah di bulan Ramadan kali ini adalah bahwa bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan Al-Quran yang penuh hikmah.
Untuk itu kita bisa menyaksikan ya sepanjang bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba bertadarus Al-Quran. Tentunya harapannya tidak hanya sekedar membaca dan menghatamkan saja, lebih dari itu, tetapi lebih juga mengkaji maknanya sehingga dapat dipahami hikmah dan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Kalau mungkin hanya dibaca itu mungkin kurang bermakna. Kita lebih dari itu dalam bulan Ramadan, di samping membaca Iqra dan juga bertadarus dan juga bertadabbur, sehingga makna dan hikmah Al-Quran itu bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh. Antara bulan Ramadan dan Al-Quran itu memang ada keterkaitan yang sangat erat, sebagaimana diinformasikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda Al-Furqan. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir pada bulan Ramadan itu, maka di sini diperintahkan berpuasalah. Insya Allah akan kita laksanakan mulai besok, kita berpuasa. Jamaah Jumat yang berbahagia, setidak-tidaknya ada 3 informasi penting di dalam rangkaian ayat surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut. Yang pertama, informasi bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dari informasi ayat tersebut dapat dipahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, seperti tadi sudah saya sampaikan. Karena di bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Informasi ini perlu dipahami bahwa secara tekstual atau secara redaksional saat ini Al-Quran memang sudah selesai dan tidak turun lagi ayat-ayatnya, tetapi secara hikmah dan petunjuk akan terus turun kepada hamba-hamba Allah yang mengharapkan hikmah dan petunjuknya, seperti diinformasikan di dalam surat Al-Qadr yang itu terjadi di malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, tanazzalu itu adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madhi yang sudah terjadi, tapi fi'il mudhari' akan terjadi terus. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, dalam hal ini malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah itu sampai terbit fajar. Kemudian yang kedua, jamaah semua yang berbahagia, informasi yang kedua di dalam rangkaian ayat surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan, wa bayyinatim minal huda, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk atau hudan atas dan penjelasan-penjelasan atau bayan
atas petunjuk tersebut, sehingga Al-Quran itu hidup, menjadi petunjuk hidup kita. Al-Quran itu hidup. Al-Quran itu dalam hidup kita mempunyai orientasi dan arah yang jelas, dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sebagai furqan, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jamaah-jamaah yang berbahagia, misi utama Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Informasi ini banyak sekali sebenarnya dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali, seperti misalnya surat An-Nahl ayat 89, surat Al-Baqarah ayat 2. Surat An-Nahl ayat 89, di situ dikemukakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, ada yang menafsirkan ada 3 hal. Segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan. Penjelasan-penjelasan Tuhan banyak sekali dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang terkait dengan alam semesta, banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang dijelaskan dalam Al-Quran, sekitar 900-an ayat. Dan juga penjelasan tentang segala sesuatu tentang manusia, banyak sekali ayat-ayat tentang kemanusiaan yang ada di dalam Al-Quran yang perlu kita kaji, terutama di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, informasi bahwa perintah puasa di bulan Ramadan terkait dengan turunnya Al-Quran. Perintah puasa di bulan Ramadan ini ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Dengan berpuasa maka kita mendapatkan kesehatan lahiriah dan batiniah serta kekuatan spiritual, sehingga ketika kita membaca Al-Quran akan mendapatkan petunjuk dan hikmah yang ada di dalamnya setelah kita menjalani puasa untuk meningkatkan spiritualitas kita semuanya. Jamaah-jamaah yang berbahagia, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah-jamaah yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini marilah kita menyiapkan diri, berniat untuk melakoni bulan suci Ramadan besok dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hikmah, berkah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, bulan pendidikan dan pelatihan, mendidik pikiran, mendidik perasaan, melatih mekanisme kesehatan dan skill dalam kehidupan kita. Ramadan bukan bulan hibrasi, juga bukan bulan beristirahat, apalagi bermalas-malasan sambil banyak tiduran. Ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang berkelimpahan berkah, bulan yang bertaburan hikmah, dan bulan penuh maghfirah dari Sang Maha Pemurah. Selamat berpuasa kepada kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan takwa, mendapatkan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ja'al qur'ana rabi'u qulubina wa nawwir sudurana wa jala azazina wa dhahaba humumama wa humumana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dalam dada kami, penghilang kesedihan kami, dan pelipur lara kami. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.